Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa awal dengan saya, sebelumnya dengan Mas Haryadi. Kita pertemuan kali ini akan membahas tentang landasan teoretik cara berperspektif postkolonial. Kita akan bicara tentang postmodernisme dan poststrukturalisme. Sebelumnya, salam sejahtera untuk semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga bisa beraktivitas banyak hal, dan harapan saya semua dalam kondisi yang gembira. Baik, untuk memcepat waktu, kita akan membahas tentang postmodernisme. Mungkin kata ini sudah sering didengar oleh teman-teman semua. Kata ini sering sangat muncul mungkin di media, di pembicaraan sehari-hari, atau bahkan ketika Anda membaca buku-buku teks. Tapi sebenarnya bagaimana kondisi tentang postmodernisme itu sendiri, atau apa makhluk yang bernama postmodernisme itu? Kata ini berasal dari bahasa Latin, teman-teman bisa baca, dan mendapat akhiran dari bahasa Prancis, yang artinya sering diambil dengan mudah dengan istilah setelah modernisme. Sering juga disebut, kalau Anda baca beberapa buku teks, kata ini ada sebuah keadaan setelah masa modern. Nah, masa modern itu yang seperti apa? Masa modern yang dipahami ini dalam pengertian filsafat rasionalisme barat, filsafat modern yang dipelopori oleh orang yang bernama René Descartes. Dalam perkembangannya, istilah ini muncul awal-awal di tahun 1917-an. Sebuah keadaan yang karena saat itu Perang Dunia Pertama, kondisi dunia terutama di Eropa hancur-hancuran, sehingga tidak ada pijakan yang pasti tentang arah ke masa depan bagi kehidupan. Tapi yang pelopor pertama kelihatan di bidang arsitektur. Ini awal-awalnya cara membuatnya pun sudah di luar kebiasaan. Nah, dalam bidang seni, dalam bidang arsitektur itu kelihatan betul karena sudah tidak sesuai dengan pakem kebiasaan-kebiasaan bagaimana membangun di masa itu, dalam pengertian saat itu bangunan-bangunan yang muncul adalah sifatnya sangat metodis, ya, kaku bangunan-bangunannya. Demikian juga dalam seni, harus punya pakem, tata aturan tersendiri. Nah, sejak di awal-awal abad 21 ini,
seni, bangunan, dan lain sebagainya itu sudah meninggalkan apa yang disebut dengan tata aturan yang harus rigid, harus terukur, dan lain sebagainya. Tapi ide dasarnya adalah menolak segala hal yang disebut dengan rasio, terlalu mengandalkan rasio. Dan yang paling utama adalah ngomong tentang semangat modern itu kan semangat kemajuan. Semua harus serba maju. Maju itu artinya meninggalkan yang lalu, meninggalkan yang disebut kuno, sehingga yang harus dimunculkan adalah hal-hal yang baru. Baru itu yang disebut dengan modern. Kenapa muncul seperti ini? Karena masa modern itu, atau yang disebut dengan cara berpikir modern itu, malahan meninggalkan hal-hal yang melekat pada diri manusia. Lekatan-lekatan itu misalnya manusia itu punya emosi, punya perasaan, punya cinta, marah, benci, atau bahkan keadaan-keadaan yang sangat neurotika, ya. Artinya sangat mengandalkan perasaan. Situ kemudian manusia juga punya standar bergaul bersama yang disebut dengan moralitas. Nah, itu moralitas yang sangat kaku. Itu yang mulai ditinggalkan. Nah, semua dalam cara berpikir modern adalah semua harus bersifat universal, sehingga meninggalkan hal-hal yang sifatnya partikular, yang remeh-temeh, yang disebut tidak ada guna, gitu, dianggap bagi modern itu sesuatu yang kuno. Nah, kondisi modernitas ini artinya adalah berkaitan dengan konsep waktu, tentang kesadaran, dan sifatnya waktu itu adalah linear. Kita lihat dalam penanggalan, itu terus maju terus. Nah, yang paling utama, segala hal itu pusatnya adalah manusia. Semangat ini sekali lagi berangkat dari cara berpikir René Descartes. Kalau teman-teman sudah ngambil teori kritik, itu kan mereka yang disebut modern itu adalah kembali lagi ke cara berpikir semangat awal-awal Yunani, mengenali diri sebagai manusia. Nah, puncak diri sebagai manusia itu adalah yang tidak bisa diragukan menurut Descartes. Itu adalah manusia yang sedang berpikir. Nah, ini berbareng dengan semangat zaman saat itu, abad 18, 19, semangat untuk membebaskan manusia dari kungkungan dogma, mitos, dan lain sebagainya. Nah, karena perkembangan cara berpikir yang dipelopori oleh Descartes ini, kemajuan ilmu pengetahuan sangat dahsyat. Kalau awal-awal pencerahan itu kan ditandai misalnya saat itu
yang disebut sangat dogmatis bahwa pusat tata surya adalah bumi. Tapi karena mengandalkan rasio dan pengamatan yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan secara metodis, Galileo Galilei mengambil cara berpikir Kopernikus bahwa yang disebut tata surya itu adalah matahari. Nah, itulah yang disebut dengan awal-awal masa pencerahan mulai tumbuh di Eropa saat itu. Pertumbuhan itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang sangat maju sehingga menghasilkan teknologi dan berbareng dengan sebuah sistem membangun sebuah peradaban untuk mencapai sebuah kesejahteraan katanya yang disebut dengan semangat ekonomi kapitalisme. Dan itu dirasakan betul hasilnya oleh peradaban manusia. Sehingga manusia bisa bahkan sampai ke bulan. Kemudian manusia memperoleh kemudahan dalam banyak hal. Itu adalah hasil dari semangat modernisme. Yang tadinya manusia untuk mencapai sebuah tempat perlu memakan waktu yang sangat lama, dengan kehadiran semangat modernisme menghasilkan jarak tempuh yang lebih cepat ketika dihitung dengan ukuran waktu. Nah, ketika ngomong tentang postmodernisme ini, ada beberapa istilah yang perlu digarisbawahi, gitu, yang disebut dengan modern, modernisme, dan modernitas. Ini kata-kata kunci yang harus dipegang oleh teman-teman semua. Modern itu kebaruan, modernisme itu cara berpikir, terutama cara berpikir dalam pengertian filsafat, aliran berpikir yang mengutamakan rasionalisme dan empirisme. Kemudian kalau modernitas itu artinya adalah hasil dari semangat cara berpikir modernisme. Nah, 3 kata kunci ini yang akan nanti membimbing teman-teman untuk melihat kondisi atau apa yang disebut dengan postmodernisme. Artinya ketika ada aliran isme itu menjadi cara berpikir modernit. Ketika alirannya modernitas itu adalah sebuah keadaan yang modern. Nah, hasil dari modernisme itu ya, sehingga muncul kondisi modernitas. Itu banyak hal manfaat yang diperoleh oleh manusia. Ya, ini teknologi yang sekarang kita gunakan adalah hasil dari cara berpikir modernisme. Cara berpikir saya sebagai manusia, ada keberadaan di alam raya ini karena manusia yang sedang berpikir. Nah, ini hasil cara berpikir yang semacam itu, artinya aku manusia itu adalah aku sebagai subjek, sebagai orang yang berpikir. Berpikir di depan siapa? Objek. Objeknya bisa banyak hal. Kalau manusia awal-awal dalam peradaban ini kan berusaha untuk mengurangi ketidaknyamanan ketika berhadapan dengan alam.
Nah, subjek yang berpikir ini kemudian kalau orang kuno sebelumnya menghasilkan baju hanya sebatas baju, nah karena hasil berpikir modernitas itu baju itu bisa dibuat dari banyak hal. Kalau dulu awal-awal baju itu cuma dari kulit binatang, atau bahkan kulit tumbuhan, nah dalam perkembangannya hasil modernisme itu bisa mengambil bahan baju dari banyak sumber yang menghasilkan kain. Kain ini bisa banyak hal, bahkan sampai menghasilkan kain sintetis. Itu salah satu hal. Manusia kemudian membangun rumah untuk menghindari dari cuaca. Kemudian manusia juga hasil modernisme itu membangun teknologi mesin yang memudahkan. Salah satu mesin yang memudahkan manusia saat itu adalah kendaraan bermotor. Walaupun awal-awal kita mengenal dengan mesin uap, sehingga menghasilkan produksi yang berlimpah. Karena ngomongnya adalah modernisme adalah kecepatan, kebaruan, dan bentuknya skalanya adalah massal, maka semua hal itu diwujudkan dalam bentuk massal. Nah, karena kemassalan inilah kemudian semua menjadi seragam. Dalam cara pandang modernisme ini artinya sifatnya adalah individualistik. Tapi berangkat dari sifat yang cara berpikir yang dualisme. Kenapa manusia sebagai subjek? Kenapa dualistik? Karena subjek yang berpikir di depan objek yang dipikirkan. Berarti subjeknya adalah manusia, objeknya adalah segala hal, bahkan alam. Karena subjek yang berpikir ini, maka dalam cara berpikir ini, semua hal bisa dimengerti yang dipikirkan ya, semua hal yang dipikirkan adalah objek. Maka ketika manusia lain pun, walaupun dia itu sebenarnya posisinya sebagai subjek, tapi ketika dipikirkan, maka manusia lain itu adalah menjadi objek. Objeknya siapa? Objeknya si subjek yang sedang memikirkan. Nah, kalau digeser lagi, ketika subjek yang berpikir adalah punya otoritas seperti negara, kemudian negara memikirkan tentang keindahan, maka yang dipikirkan tentang bagaimana keindahan agar tertib itu, yang mengganggu semua keindahan dan ketertiban itu sebagai objek. Yang namanya objek, seperti benda, kalau kita memegang sesuatu, maka benda itu kita olah atau kita perlakukan suka-suka kita, karena itu cuma benda. Kita ambil manfaatnya sebanyak-banyaknya, sehingga kita tidak memikirkan yang lainnya. Misalnya ketika subjeknya adalah misalnya orang-orang yang tadi mengganggu ketertiban, kaum pinggiran, karena dia hanya sebagai benda, maka disingkirkan sedemikian rupa tanpa memikirkan nasib mereka yang terpinggirkan itu. Untuk apa? Dalam tujuan untuk mencapai ketertiban dan keindahan. Nah, ketika si subjek manusia ini memikirkan tentang manfaat alam bagi kehidupan peradaban, maka alam itu dianggap hanya sebagai benda.
diambil, dikuras seenaknya sendiri, karena harus sifatnya massal, karena ngomongnya adalah kepentingan-kepentingan yang sangat bisa kasat mata, sifatnya empirik, akhirnya material. Nah, cara berpikir modernisme ini menghasilkan teknologi yang sekarang kita pakai kesehari-harian, itu komputer. Wujud paling maju saat ini adalah yang namanya handphone, bahkan sampai sistem operasionalnya itu adalah hasil dari cara berpikir modernisme. Subjek objek dalam logika, nanti wujudnya paling kelihatan adalah antara istilah benar dan salah. Maka segala wujudnya, segala sesuatu itu pilihannya cuma dua, benar, salah. Nah, ini kata istilah benar dan salah ini kemudian disimbolkan dalam bentuk angka-angka. Ketika benar adalah bernilai 1, salah bernilai 0. Logika 0, 1 inilah yang menghasilkan teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Kalau kita mengoperasikan komputer, termasuk HP yang kita pegang sehari-hari, itu adalah hasil dari cara berpikir logika 0, 1 ini. Pilihannya kan cuma dua, terus atau batal. Ketika batal berarti berdiam di tempat, ketika terus Anda akan maju ke pilihan-pilihan yang Anda inginkan. Maka sifatnya kemudian menjadi persoalan hitam putih. Nah, ketika semua hal hanya diperlakukan sebagai objek, yang paling kerasa adalah misalnya di alam, manusia menghadapi krisis ekologi. Kenapa? Karena cara berpikir alam itu adalah sebuah daur, sebuah siklus. Tapi dalam cara berpikir modernisme adalah ngomongnya tentang linearitas. Ketika ngomong tentang linear, tentang garis lurus yang maju terus, maka tidak pernah memikirkan daur proses. Padahal alam, cara beroperasinya alam adalah menggunakan daur proses. Misalnya ketika kita SMP atau SMA ya, SMP itu kita belajar tentang daur proses hujan. Tapi karena cara berpikir modernisme dengan cuma bersifat adalah ngomong tentang kemajuan, semua hal itu sifatnya linear. Maka tidak pernah memikirkan siklus tentang air hujan. Siklus air hujan itu kan butuh juga pohon sebagai penyimpan cadangan air. Tapi karena pohon itu dirasa bermanfaat untuk membuat kertas, membuat membuat rumah, pohon, membuat rumah, dan lain sebagainya, atau bahkan pohon itu mengganggu aktivitas kenyamanan manusia, maka pohon itu diambil sesuka hati. Padahal untuk menumbuhkan pohon itu tidak maksudnya membutuhkan waktu yang relatif panjang. Nah, itu di satu sisi alamnya. Kemudian teknologi untuk mengeksploitasi alam itu ternyata juga menghasilkan limbah hasil eksploitasi itu kemudian mencemari kehidupan peradaban manusia itu sendiri.
Manusia dengan cara berpikir rasionalismenya itu memang menghasilkan teknologi yang sangat luar biasa. Tapi yang terjadi misalnya limbah baterai HP ini perlu diurai oleh alam minimal itu kisaran 75 tahun. Itu baru bisa diurai. Bahkan beberapa jenis baterai itu butuh waktu lama lagi. Sementara kehidupan manusia, kalau dalam hitungan umur, sangat sedikit yang bisa bertahan hidup di rata-rata 75 tahun. Artinya baterai yang kita gunakan, baterai HP yang kita gunakan ini, manusianya sudah mati bisa jadi, baterainya itu belum diurai, belum bisa diurai oleh alam. Itu salah satu contohnya. Kalau yang paling ada dalam kehidupan sehari-hari kita terutama adalah plastik. Plastik itu adalah hasil dari eksploitasi manusia terhadap alam. Tapi dari plastik itu ternyata limbahnya itu luar biasa. Dan alam bisa mengurai plastik itu di kisaran 25 tahun sampai 50 tahun. Sementara dalam keseharian manusia, plastik itu hampir tidak ada habisnya digunakan setiap hari untuk kebutuhan apapun. Apa yang terjadi kemudian? Ketika tanah tidak mampu mengurai yang namanya plastik tersebut, tanah itu akan kehilangan unsur haranya. Ketika unsur hara tidak ada di tanah, maka tanah itu tidak bisa digunakan untuk budidaya tanaman, apalagi hewan. Apa yang terjadi kemudian? Ya kemungkinan manusia akan semakin kehilangan lahan untuk bercocok tanam. Ketika lahan untuk bercocok tanam semakin habis, maka kondisi tanah itu akan semakin berkurang luasannya untuk budidaya. Padahal budidaya itu tujuannya tadi dari awal adalah mensejahterakan manusia. Ketika semua tidak bisa dibudidayakan lagi, apa hasilnya kemudian? Ya manusia kemungkinan tidak punya sumber daya pangan. Walaupun teknologi yang muncul kemudian adalah muncul tumbuhan atau bahkan hewan yang diproses melalui perkawinan genetik. Kita kenal istilah transgenetik. Nah, istilah-istilah itu memang kemudian bisa untuk memotong siklus budidaya tanaman. Tapi apa yang terjadi ketika siklus tanaman itu terpotong, maka banyak rantai ekosistem yang mulai hilang. Mungkin teman-teman sudah mulai merasakan beberapa, terutama yang anak desa ya, beberapa jenis serangga itu sudah mulai hilang. Tapi ada beberapa jenis serangga yang sangat dominan. Atau bagi yang mereka yang suka mancing, sekarang ini ikan-ikan jenis lokal itu sudah mulai hilang di sungai-sungai, di kali-kali di sekitar kita. Itu karena salah satunya adalah cara berpikir modernisme. Dalam wujud tindakan paling real, sifat yang muncul adalah sifat pragmatisme. Sifat pertama yang muncul adalah materialisme, semua itu harus bisa
dibuktikan secara materi, wujud nyatanya. Materi itu dalam pengertian empirisme ya, artinya bisa diindra, terindra, dan paling ekstrimnya adalah sifatnya pragmatis. Pragmatisme itu aliran filsafat yang menyarankan segala yang berguna itu adalah baik. Sehingga segala hal di alam ini yang berguna bagi manusia, maka itu layak untuk diusahakan, digunakan. Nah, cara berpikir yang sifatnya dualistik tadi, ternyata pada tingkatan paling praksis, tindakan kita sehari-hari, itu menghasilkan banyak ketidakmanfaatannya. Tapi manusia memang punya keuntungan, terutama siapa yang punya keuntungan itu? Mereka yang punya kekuasaan untuk mengeksploitasi alam. Maka hasilnya munculnya adalah krisis ekologi. Cara berpikir dualistik ini kemudian juga menghilangkan sisi kemanusiaan. Kalau Anda belajar di sosiologi klasik, Marx pernah ngomong, ternyata mesin menjadikan manusia terasing dengan dunianya. Atau teknologi itu menjadikan manusia terasing. Contoh dalam kehidupan sehari-hari terasa betul. Hasil teknologi dari modernisme tadi, ya tadi HP ya kita sudah ngomong, itu menghilangkan sisi-sisi kemanusiaannya. Bisa lihat di adik-adik kita ya, atau kalau teman-teman punya adik, punya keponakan, itu mereka menjadi sangat hilang sisi manusia yang butuh interaksi, bermain bersama, daya kolektif. Dia malah hidup dengan dunia sendiri. Maka dia terasing secara sosial. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan, terutama yang suka main game online harian. Dia bahkan tidak tahu kabar teman-teman lain. Misalnya dulu waktu SMA, teman satu kelas, itu kabar sampai detailnya seperti apa, kita tahu. Itu wujud dari hasil keterasingan manusia. Karena manusia hanya sebagai objek, hanya sebagai alat. Ini terus berkembang, bahkan manusia menjadi terasing oleh mesin itu sendiri. Dalam wujud paling nyata adalah dengan istilah gaptek. Kita sering ketemu teknologinya baru, tapi kita tidak bisa mengoperasionalkan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Itu kemudian manusia menjadi asing dengan hasil ciptaannya. Keterasingan manusia ini bisa terlihat misalnya dalam cara para buruh pabrik. Kalau orang sebelumnya, sebelum ada teknologi mesin, misalnya mesin pembuat kursi, manusia itu tahu bagaimana membuat kursi dari awal sampai bisa digunakan. Tapi dalam skala pabrik, hal itu tidak mungkin terjadi. Dalam sistem fabrikasi itu kan seperti roda yang berjalan, maju terus. Maka muncullah
pembagian peran dalam pekerjaan. Nah, pembagian hal yang dikerjakan inilah yang kemudian manusia menjadi tidak tahu atas produk yang dia gunakan. Nah, dalam wujud perkembangan berikutnya, seorang buruh pabrik ini, misalnya dia bekerja di pabrik pembuat televisi, dia cuma kerjaannya itu masang satu trafo jenis ampere kecil. Dia tahunya cuma seperti itu, sehingga dia tidak tahu bagaimana wujud akhirnya. Dia ingin nonton hiburan, dia harus beli televisi sendiri. Atau para buruh para buruh di pabrik-pabrik handphone. Tidak satu orang mengerjakan satu handphone dari A sampai Z. Tapi bagian A itu dikerjakan satu orang, bagian B orang lainnya, dan seterusnya. Sampai terwujud namanya handphone. Maka manusia menjadi tidak tahu atas hasil karyanya sendiri. Nah, ketika dia terasing dari sosialnya, maka sifat manusianya itu juga menjadi hilang. Dan bahkan dia akan menjadi kehilangan lagi ketika manusia tidak mengenal lagi hasil karyanya sendiri. Dalam perkembangan berikutnya, sifat kondisi yang modern, hasil modernitas ini, hasil dari modernisme, yang disebut kebenaran adalah kebenaran yang berasal dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang merajai dari modernisme ini adalah yang dianggap sebagai sebuah ilmu adalah ilmu yang bersifat empiris positivistik. Artinya bisa terindra dan sebab akibatnya jelas di dalam proses bisa dihitung. Itu disebut kebenaran. Jika tidak bisa dijelaskan secara sebab akibat, dalam artian ini punya metode yang ketat, metode yang metodis ya. Metode itu artinya tahapan yang bisa diamati dengan indera, maka itu dianggap bukan sebuah kebenaran. Hasil dari cara berpikir ini berguna misalnya, atau bahkan belum sampai berguna, dianggap sebagai kebenaran. Paling kelihatan di ilmu sosial ketika akan ada pemilihan pimpinan, nah itu kepala daerah maupun presiden. Itu wujudnya adalah survei tingkat keterpilihan, tingkat kepopuleran, itu dianggap kebenaran. Nah, kalau kemudian kebenaran puncak adalah, atau apa yang disebut dengan benar hanya semata ilmu pengetahuan, maka kebenaran yang lain dianggap bernilai rendah. Bahkan kebenaran-kebenaran yang sifatnya sangat spiritual itu dianggap bukan kebenaran. Karena kebenaran dalam pengertian empiris positivistik adalah kebenaran yang diperoleh melalui tahapan-tahapan yang bisa teramati dengan indera. Manusianya bagaimana? Karena pijakannya cuma hanya soal kebenaran sains itu,
manusia mengalami depresi. Karena penyelesaiannya itu bukan dengan hanya semata dengan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam bidang kedokteran, sakit itu tidak semata-mata diselesaikan dengan obat, tapi juga ada faktor sugesti terhadap yang memberi obat, dokternya, dan sugesti terhadap obat tersebut. Nah, sugesti ini tidak ada ukuran, bisa diukur, dilihat secara atau bisa diamati secara indrawi. Tapi itu adalah faktor yang juga membantu proses penyembuhan seorang yang sakit. Ketika itu ditolak, ya manusia akan mengalami kebingungan. Kembali lagi, dia akan mengalami ketertekanan dan wujud yang sudah tadi kita omongkan adalah keterasingan tentang dirinya. Maka ketika semua hal patokannya adalah kebenaran yang bisa terukur, semua hal yang benar adalah yang ada wujudnya, manusia akan berlomba-lomba untuk mencari hal-hal yang bisa terwujud tersebut. Tapi yang dicari itu, karena tadi ya eksploitasi manusia yang luar biasa, kondisinya semakin langka. Akibatnya, persaingan itu akan semakin keras. Ketika persaingan yang terwujud semakin keras, maka mereka lah yang paling siap, ya paling apa ya, sehat walafiat. Mereka lah yang akan bertahan. Maka munculnya adalah seperti hukum rimba. Dia yang kuat, dialah yang bertahan. Seperti kita menghadapi virus saat ini. Itu diposisikan dalam cara berpikir modernisme. Mereka yang tidak parah atau apa, maksudnya mampu menghadapi virus corona saat ini, maka dialah yang akan berhasil menjalani kehidupan ke depan. Cara penanganannya semacam itu. Walaupun sekarang sudah mulai muncul vaksin, tapi di negara kita ada kemungkinan sifat modernisme ini masih terbawa dalam proses penanganannya. Nah, ketika yang kuat, yang berkuasa, yang bisa bertahan, maka dalam wujud kekerasan fisik, dalam wujud fisik itulah yang paling utama. Ketika semua hal sifatnya dalam wujud fisik ini bisa dijadikan patokan, siapa yang punya kekuatan fisik paling utama? Ya mereka yang terlatih secara fisik. Siapa yang terlatih secara fisik? Yang paling kelihatan ya sifat militer. Militerisme menjadi sebuah hal yang dianggap sebagai kebenaran yang harus dipegang. Maka ketika orang-orang yang bukan militer, tapi dia ingin berkuasa, ingin agar memperoleh kehidupan yang lebih mudah, yang dilakukan adalah membuat seolah-olah seperti militer, atau istilahnya itu para militer. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita tahu
bahwa mereka yang kemudian seperti seolah-olah militer itu akan lebih militer, akan sangat militer daripada militer itu sendiri. Militer ini wujud paling nyatanya itu misalnya jadi tentara, jadi polisi. Nah, para militer ini misalnya ormas yang berseragam seperti militer. Nah, para militer itu bahkan kelakuannya itu lebih militer daripada yang sebenar-benarnya militer. Nah, ketika militerisme menjadi hal yang utama, maka ketika orang yang lemah, dia tidak punya keunggulan secara fisik tadi, dia akan mencari zona-zona nyaman untuk menyelamatkan. Apa yang paling memungkinkan adalah kelompok sosial awal dia menjalani kehidupan. Apa biasanya? Nah, lekatannya itu paling kelihatan pada proses identifikasi dia di awalnya. Ketika dia menemukan dunia yang begitu keras, dia sendirian, maka dia akan mencari teman. Yang paling mudah biasanya berdasarkan daerah asal. Maka muncullah kalau di kalangan mahasiswa itu misalnya paguyuban mahasiswa Indonesia Timur, paguyuban mahasiswa Plat AD misalnya, atau mahasiswa Garut, atau mahasiswa ya manapun yang berdasarkan sama-sama daerahnya. Maka munculnya adalah wujud dari semangat kesukuan. Kalau itu belum cukup, dia akan mencari cantolan yang lebih tinggi. Bisa berdasarkan agama atau bangsa. Nah, kondisi yang semacam itu artinya menghilangkan sisi-sisi kemanusiaannya yang sebenarnya awalnya semangat modernisme itu adalah mengembalikan manusia dari keterkungkungan. Kalau dalam teori kritik, teman-teman kan semangat pencerahan manusia untuk melawan mitos, pada gilirannya malahan manusia menciptakan mitos-mitos baru. Mitos-mitos barunya apa? Ya tadi, ilmu pengetahuan sebagai kebenaran yang paling mutlak. Terus hal-hal yang material itu dianggap sebagai sebuah capaian tertinggi. Terus kekuatan itu adalah sarana untuk mencapai kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan. Nah, hal semacam itulah yang kemudian menjadi ditolak oleh sebuah aliran berpikir yang disebut dengan postmodernisme. Secara teoretik, yang disebut postmodernisme itu sering disebut terwujud dalam 3 varian. Mereka yang menolak dan ingin merevisi semangat mengembalikan lagi semangat modernisme itu juga sudah termasuk apa yang disebut dengan postmodernisme. Ini kita lihat dalam wujud aslinya, kemudian dalam wujud dunia kesehariannya orang yang mulai mendekati percaya ke ramalan bintang.
itu sebenarnya kalau secara teoretik, bukan sebenarnya ya, kalau secara teoretik sering dimasukkan sebagai aliran postmodernisme juga. Kemudian varian berikutnya berusaha untuk menghancurkan hal-hal yang muncul dalam cara berpikir modernisme. Sehingga hal-hal yang dianggap ada dalam modern, yang hal-hal yang menghilangkan sisi kemanusiaannya itu direvisi, diperbaiki ulang. Itu juga bagian dari apa yang disebut dengan postmodernisme. Dan yang terakhir, aliran ini juga terwujud dalam bentuk menolak total atau bahkan mengubahnya apa yang ada dalam modernisme. Nah, kalau kita kemudian membuat kategorisasi seperti cara berpikir modern untuk membantu kita, maka dalam modern, dalam hal-hal yang disebut modern itu sifatnya adalah to the point, langsung. Ekspresinya itu menjadi kaku. Manusia-manusianya. Padahal manusia itu punya banyak mimik, gestur, sifatnya itu percampuran. Nah, kalau dalam bentuk desainnya, apa yang disebut modern itu adalah yang tegas semangatnya. Kalau di mobil itu kelihatan bentuknya kotak. Atau kalau teman-teman mengamati mesin-mesin perang, itu yang dicari adalah persoalan bagaimana seefektif dan seefisien mungkin. Dalam semangat posmo, itu menjadikan manusia sangat kaku. Maka yang dicari adalah keutuhannya sebuah barang yang kompleks. Walaupun dalam bentuk mobil sekarang atau kendaraan sekarang itu ada lekak-lekuknya dan lain sebagainya. Nah, itu kategorinya nanti Anda bisa baca sendiri, tapi itulah kondisinya. Nah, kemudian yang menciri apa yang disebut, yang menjadi ciri ya, yang disebut posmo, tadi saya sudah banyak menyinggung, adalah semangat kritisisme terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Dan mereka juga sangat kritis dengan cara berpikir yang bersifat universal. Pandangan orang-orang yang menganut aliran postmodernisme itu melihat kebenaran secara plural, lebih beragam. Nah, kemudian juga menolak hanya satu kepentingan media semata. Kalau dalam perkembangan modern itu kan media massa, walaupun sekarang mulai bergeser ya platformnya, tapi yang bentuknya media itu menjadi corong untuk mendengungkan buzzer ya, untuk mendengungkan sebuah kebenaran. Tadinya itu kan kebenaran itu adanya didengungkan itu kan di lembaga-lembaga dakwah, di tempat-tempat ibadah.
Nah, sekarang itu dalam kondisi modern dicorongkan lewat media. Dan dalam posmo itu juga mulai muncul kondisi modern, ya tadi ya sebab-sebab kondisi modern, yang awalnya modern itu adalah membebaskan manusia dari keterkungkungan. Kalau teori kritis Anda mempelajari manusia yang berusaha lepas dari hal-hal yang irasional, maka dalam semangat posmo, hal-hal yang irasional itu bahkan semestinya dirayakan menurut mereka. Kemudian wujud rasionalismenya yang muncul itu tidak semata-mata dalam pengertian maju, tapi ulang-alik antara masa lalu dan masa depan. Dalam ilmu-ilmu sejarah ini mulai terlihat bahwa kondisi kita saat ini adalah hasil dari proyeksi kita ke masa depan dan sekaligus bagaimana kita memandang masa lalu. Ketika proyeksi ke masa lalu itu dihilangkan, hanya melulu ke masa depan, yang sering muncul adalah hilangnya, kikisnya identitas diri. Dalam posisi semacam itu, biasanya manusia akan mengalami kondisi yang tadi saya sebut itu depresi. Itu salah satu ciri yang disodorkan oleh orang-orang postmodernisme bahwa saat ini kondisinya adalah bukan modernitas lagi, tapi sudah postmodernitas, kondisi peradaban saat ini. Kemudian yang disebut dengan kemajuan dalam kondisi postmodernisme itu semua menjadi kota. Sekarang batas kota dan desa itu sudah tidak jelas. Itu juga bagian dari kondisi postmodernisme. Dan berikutnya, kebebasan untuk berpendapat itu juga semakin lebar kesempatannya. Tapi di kita nanti kita bisa analisis ya, apakah cara berpikir bangsa kita ini sudah masih dalam pengertian modernisme atau dalam pengertian postmodernisme. Nah, kondisi yang semacam itu berangkat dari sebuah perspektif menganalisis kondisi yang semacam itu berangkat dari sebuah perspektif yang disebut dengan post-strukturalis. Post-strukturalis ini kan lanjutan dari cara berpikir strukturalisme yang menghasilkan ilmu-ilmu linguistik atau strukturalisme itu kita lihat misalnya dalam pengertian Durkheimian bahwa terjadi pembagian sosial, berubahnya dari masyarakat mekanik menjadi masyarakat organik, itu strukturalisme, bahwa segala sesuatu itu punya dasar strukturnya. Struktur yang paling kelihatan adalah lewat bahasa. Durkheim menyebut dengan fakta sosial. Nah, itu dalam bahasa yang disebut dengan logos
logos itu apa ya? Berpikir, otak, logika. Artinya semua hal itu berlandaskan tadi rasionalisme. Nah, poststrukturalis mengkritisi strukturalisme yang berpikir bahwa strukturalisme itu, kalau teman-teman dalam sosiologi itu misalnya ada dalam pikiran Parson, Talcott Parson, bahwa masyarakat itu terdiri dari bagian-bagian, bagian-bagian itu saling berhubungan dan mempunyai fungsi masing-masing. Maka yang namanya manusia adalah hanya bagian dari masyarakat. Itu singkatnya strukturalis. Nanti teman-teman bisa membaca lebih dalam lagi di referensi yang saya sertakan di Eldiru. Sementara poststrukturalis ngomong bahwa cara berpikir strukturalisme itu menghasilkan totalitarisme, otoritarian baru. Dalam bentuk politiknya itu terlihat manusia-manusia yang seenaknya sendiri wujudnya. Kalau zaman itu disimbolkan atau sering dirujuk Hitler. Hitler itu adalah buah dari cara berpikir modernisme. Nah, karena semangat yang semacam itu, ada seorang pemikir dari Prancis yang bernama Derrida untuk membongkar semua hal yang mengatakan semua hal punya dasar, punya keterikatan, dan bersifat tetap. Dia menyebut dengan istilah dekonstruksi. Nah, dia akan membongkar untuk segala hal yang berlandaskan bahasa yang sifatnya tetap, ajek, universal. Padahal yang namanya kondisi itu atau bahasa itu terwujud dari banyak elemen yang melekatinya. Ada pikiran manusia yang mengatakan sesuatu secara simbolik itu dengan hal yang berbeda. Tapi secara garis besar, poststrukturalis itu adalah menolak semua cara berpikir yang bersifat logosentrisme. Caranya dengan dekonstruksi. Karena yang namanya peradaban ini tidak semata-mata berangkat dari satu hal dan satu hal itu diyakini terus-menerus. Atau dalam satu saat ada perpindahan. Maka yang namanya kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Ada hal yang relatif dalam sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu seringnya adalah membuat definisi. Ketika kita mendefinisikan sesuatu, berarti meringkus segala hal menjadi satu, tapi sekaligus mengeluarkan hal lain yang tidak punya kesamaan dengan definisi yang sedang kita buat. Dan terutama itu terlihat dalam bahasa. Bahasa ternyata dalam pengertian kaum strukturalis itu kan ngomongnya objektif. Bahasa itu yang paling objektif. Tapi dalam kenyataannya bahasa itu ternyata memuat unsur-unsur yang juga subjektif. Mungkin itu sebagai awalan.
atau pengantar. Kalau mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak. Bagi yang mau berkomentar, memberi pertanyaan atau kritik, dipersilahkan. Silakan. Pak, saya izin bertanya. Lilis, ya gimana Mbak Lilis? Iya, Pak. Suara saya terdengar ya, Pak? Ini suaramu serak-serak. Uh, Batuk apa? Iya, Pak. Ya silakan Lilis. Postmodernisme itu berarti kan paham juga ya, Pak. Berarti apakah menolak modernisme sepenuhnya atau dan kembali ke sebelum modernisme atau gimana ya, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, postmodernisme ini tadi ya, ada 3 varian yang muncul. Bisa menolak sepenuhnya tentang kondisi yang dihasilkan oleh modernisme, atau bisa hanya merevisi cacat-cacat yang diciptakan oleh modernisme dan kemudian memperbaikinya. Nanti teman-teman bisa ketemu dengan orang yang namanya Habermas, itu salah satunya. Atau ya kembali ke masa lalu sekalian. Itu misalnya gerakan-gerakan metafisik atau aliran kebatinan yang menolak atau bahkan tidak menggunakan produk-produk dari cara berpikir modernisme. Atau dia menggunakan cara berpikir modern tapi untuk menolak hal-hal yang dihasilkan, cacat-cacat yang dihasilkan oleh cara berpikir modernisme. Misalnya kenal itu ya Lilis ya, Tom Cruise ya. Iya, Pak, pemain film. Dia kemudian menganut aliran yang disebut apa? Scientology. Baik agama yang berdasarkan sains, tapi dia menolak cara berpikir saintifik. Itu juga salah satu wujud dari postmodernisme. Semacam itu, Lilis. Iya, Pak. Tadi maaf, Pak, saya sedikit kurang paham yang sains apa tadi Pak yang Tom Cruise, tapi dia menolak saya. Suara saya putus-putus ya, Pak. Sudah ya, lancar, sudah lancar. Tadi yang bagian Tom Cruise saya masih belum paham, Pak, yang tentang sains. Mohon maaf. Ya, dia menggunakan sains pendekatannya, bahwa agama itu bisa diperoleh dengan cara ilmu pengetahuan. Itu agama dia. Tapi dia menolak ilmu pengetahuan yang digunakan hanya untuk apa ya? Dalam pengertian mereka yang mau merevisi itu. Artinya yang nanti belum pasti hasilnya akan menimbulkan kesengsaraan manusia. Itu kan jadi 2 hal yang kontradiktif di situ. Dia menggunakan sains untuk lebih memastikan hidup yang seimbang dengan alam. Itu yang sering dipakai oleh Tom Cruise, semacam itu. Tapi bukan hanya mengeksploit, dia menolak ilmu pengetahuan yang untuk mengeksploitasi alam. Padahal
ilmu pengetahuan itu bukan ngomong tentang bagaimana mengeksploitasi dan lain sebagainya, bisa digunakan di tangan yang salah sehingga hasilnya mengeksploitasi alam. Semacam itu, Lilis. Oh, begitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Nggak ribet kan? Lumayan paham Pak. Ya, oke, Terima kasih syukurlah. Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya. Saya izin bertanya, Pak. Jihan, silakan Mbak Jihan. Yang bagian strukturalisme Mm-mm. kan dijelaskan praktik sosial yang tampak tidak beraturan di permukaan ini sebenarnya selalu didasari oleh struktur dalam atau fundamental yang biasanya tak nampak atau beroperasi. Nah, maksudnya praktik sosial yang tak nampak tidak beraturan tuh gimana maksudnya, Pak? Ya, struktur sosial. Misalnya kalau kita dalam hidup ini kan kenal teman-temanmu itu kan tidak jelas kan. Maksudnya seolah-olah orang itu berdiri sendiri. Teman-temanmu itu ya teman-temanmu sebagai atau misalnya kita nonton itu terlalu jauh ya. Misalnya nonton pertandingan sepak bola atau nonton film lah di gedung bioskop. Itu kan orang-orang yang kita tidak tahu, kita tidak kenal siapa ABC-nya. Itu kan seolah-olah menjadi tidak teratur kan dalam persepsi kita sebagai manusia gitu. Tapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata orang-orang itu adalah bagian dari struktur yang jelas. Misalnya dari agamanya. Ternyata sekian beragama Kristen, sekian beragama Islam, sekian beragama Konghucu, sekian beragama Katolik, sekian lagi beragama Protestan, dan sebagainya. Terus, kalau kita ngomong gitu, omongan itu kan seolah-olah tidak beraturan. Tapi kalau menurut orang-orang strukturalis itu ada dasarnya. Entahkah itu namanya sintaksis, aturan urutan penyusunan kata, atau bahkan secara gramatikal, aturan penyusunan kalimatnya. Itu yang disebut tadi, yang kamu seolah-olah tidak teratur, tapi ternyata ketika digali lebih dalam, menurut kaum strukturalis, itu semua punya dasarnya, punya strukturnya, punya pondasinya. Semacam itu, Jian. Oh, gitu, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Berikutnya silakan. Semakin berkurang pesertanya. Silakan. Masih adakah? Pak, suara saya terdengar, Pak? Ya, silakan Raffi. Mau bertanya, tentang postmodernisme ini sendiri, sebenarnya itu pengen menggabungkan antara kekuatan logika dengan perasaan, atau justru mengembalikan yang disebut dengan emosi dan perasaan itu sendiri, Pak. Terima kasih. Oke, baik Raffi. Lebih cenderung kayak gini, Raffi. Modernisme itu kemudian menghilangkan sisi kemanusiaannya. Nah, para kaum postmodernisme berusaha untuk mengatakan bahwa ya manusia tidak sekaku yang disebut dengan cara berpikir modernisme itu. Bukan mengembalikan ya, maksudnya ya harus dilihat lebih utuh lagi, tidak separuh-separuh, sehingga ketika
menginginkan sebuah pandangan terhadap manusia, maka harus melihat manusia itu dalam kondisi, dalam wujud ya sebagai manusia, bukan manusia yang cuma berpikir semata, tapi ada semua elemen yang ada di manusia itu, semua hal yang ada di manusia itu juga harus dilihat. Semacam itu, Rafi. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan yang lainnya. Masih adakah? Ayo. Ya, sambil nunggu kalau ada, Anda bisa menggunakan fasilitas percakapan ya, chat, kalau takut terganggu atau suaranya tidak terdengar. Nah, untuk tambahan berikutnya, cara berpikir ini nanti akan teman-teman gunakan, akan Anda semua gunakan ketika menganalisis kondisi yang disebut dengan post-kolonial. Kemarin kan sudah dapat pengantar dari feminisme dan Marxisme. Nah, ini nanti juga digunakan dan lebih dominan. Nanti Anda ketemu dengan pemikiran yang bernama Edward Said. Ini sangat berutang banyak dengan postmodernisme dan poststrukturalisme. Omi Baba, Gayatri Spivak. Nanti dengan Pak Haryadi Anda akan belajar lebih jauh lagi dengan mereka, membicarakan orang-orang yang tadi saya sebut, dan saya harap ini teman-teman berusaha rasuki betul ya, karena ini fondasi teman-teman ketika ngomong tentang postkolonialisme. Menurut saya tidak terlalu berat lagi karena teman-teman sudah dapat teori kritiknya. Artinya tinggal melanjutkan tahapan berikutnya. Macam itu. Silahkan. Bagi yang lain, kalau ada yang mau berkomentar, bertanya, menanggapi. Ayo. Kondisinya, walaupun pakai Zoom, tetap berpikirnya modernis ya. Pak, saya boleh bertanya lagi nggak ya, Pak? Boleh, Lilis, silahkan. Pak, maaf, saya penasaran. Ini kan posmo ya, Pak. Itu kan yang kritik modernisme. Terus ada nggak ya, Pak, yang kritik posmo? Ada. Kalau ada, itu gimana ya, Pak? Mungkin boleh Ya, dijelaskan kritiknya gitu, Pak. Balik juga. Kritiknya balik juga ketika kemudian semua menjadi relatif. Kemudian pijakannya gimana? Karena manusia untuk bergerak itu juga butuh pijakan. Ketika kemudian semua hal itu dirayakan, walaupun yang kecenderungannya itu semua orang seragam ya, tapi apakah yang ketidakseragaman itu malah nanti juga menghasilkan keseragaman baru?
Nah, kemudian bagaimana dengan tertib sosial yang diharapkan? Atau ketika semua menjadi posmo. Posmo itu artinya kan kesadaran diri manusia itu dalam posisi sangat sadar diri ya. Sehingga dialog yang berjalan itu bisa terwujud. Kondisinya kan ideal banget yang diharapkan oleh postmodernisme, yang dicita-citakan. Itu sangat indah kalau itu terjadi. Tapi pertanyaannya kan, apakah memungkinkan semua manusia dalam kondisi yang seperti yang diidealkan oleh postmodernisme itu sendiri? Itu salah satunya. Nanti Lilis bisa nyari lebih dalam lagi di bacaan-bacaan yang telah saya sertakan. Tapi setidaknya gambaran umumnya semacam itu. Gimana, Lilis? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Ya, nanti saya coba cari lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Silahkan bagi yang lain. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Mas Haryadi atas fasilitasinya. Saya harap ini bermanfaat bagi kita bersama. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri pertemuan kali ini. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, sama-sama.